Bab 928. Tubuh inkarnasi hancur. Langit malam itu penuh dengan bintang-bintang yang berhamburan seperti debu. Cahaya bulan yang cerah, ditaburi awan, menambahkan sentuhan kemegahan di wilayah damai ini. Di tangga batu di depan rumah bambu, Harley Ye duduk di sana dengan tenang, menggosok alisnya terus-menerus, tampak sedikit bingung dan ragu-ragu. Apa yang salah denganku? Dia terus mengulangi kalimat ini dan terus menggelengkan kepalanya. Angin sepoi-sepoi menerpa, sedikit dingin, membuat tubuh sucinya bergetar. Tiba-tiba, dia menyemburkan seteguk darah dan aura di sekujur tubuhnya menjadi sangat kacau saat ini. Siapa yang membunuh tubuh inkarnasi api spiritual? Harley Ye mencengkeram dadanya dengan keras. Ekspresinya menyakitkan, wajahnya pucat dan kekuatan garis darah melonjak dengan sendirinya. Dia terus-menerus memadamkan api yang mengamuk di tubuh. Sama seperti terakhir kali tubuh inkarnasi teknik duplikasi dipenggal, kali ini tubuh inkarnasi api spiritual padam, juga membuat tubuh asli ini menerima akibatnya. Itu bahkan lebih mengancam daripada yang terakhir kali. Segera, dia memanggil tubuh inkarnasi bintang. Namun, yang membuatnya heran adalah tubuh inkarnasi bintang tidak merespon. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa tubuh inkarnasi bintang tertidur lelap. Tubuh inkarnasi petir surgawi, kembalilah. Dalam keputusasaan, dia harus memanggil tubuh inkarnasi petir surgawi. Walaupun dia tidak tahu siapa yang memotong tubuh inkarnasi api spiritual, itu cukup menjelaskan beberapa masalah, yaitu, seseorang menatap tubuh inkarnasinya. Begitu mereka menemukannya, tebas di tempat, tubuh inkarnasi api spiritual dipenggal, tubuh inkarnasi bintang dan tubuh inkarnasi petir surgawi juga dapat dipenggal. Betapa sucinya itu! Mata Harley Ye merah darah. Dia tidak bisa memikirkan siapapun yang tanpa sadar memotong tubuh inkarnasinya. Perlu diketahui bahwa meskipun tubuh inkarnasi api spiritual tidak sekuat teknik duplikasi inkarnasi Sanshing, tapi Master Alam Langit Semu juga tidak bisa mengalahkannya. Selanjutnya, tubuh inkarnasi api spiritual adalah tubuh Tao terhubung dengan prinsip-prinsip Tao lainnya dan dapat menggunakan kekuatan dewa kapan saja. Dalam keadaan seperti ini, bahkan 8 raja mungkin tidak dapat memusnahkan tubuh inkarnasinya dalam sekejap. Siapa ini? Harley Ye masih mengeluarkan darah dari mulutnya dan sumber dari tubuh suci juga tergerak. Bersama dengan kekuatan darah, dia dengan kuat mengepung dan menekan kekuatan misterius yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Bos! Tak lama kemudian ada suara di benaknya. Tapi itu bukan tubuh inkarnasi bintang, melainkan suara tubuh inkarnasi petir surgawi dan ada keterkejutan dalam nada suaranya. Aku sudah menemukan bejana ilahi zaman chaos. Kembalilah, segera, segera. Harley Ye berkata dengan suara nyaring. Paham, tubuh inkarnasi petir surgawi, menggaruk-garuk kepalanya, tidak tahu mengapa, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Tetapi kadang-kadang dia akan melihat ke belakang dengan ekspresi aneh, mengapa aku merasa ada yang mengikutiku. Dalam angin sepoi-sepoi di lembah Yunruo, rasa dingin mulai muncul. Harley Ye duduk bersila di tanah, kekuatan darah suci, sumber, dan dao, semuanya keluar, terus-menerus memusnahkan kekuatan misterius itu. Dia duduk selama 3 hari. Baru pada malam hari keempat, dia yang baru saja memusnahkan kekuatan misterius itu, memuntahkan seteguk darah sebelum dia bahkan bisa menarik napas. Tubuh inkarnasi dipenggal. Pikirannya berdengung, ekspresinya kesakitan, dan dia terus berteriak. Serangan balik kali ini lebih dahsyat dari teknik duplikasi, yaitu jumlah misterius tubuh inkarnasi Sanshing dan tubuh inkarnasi api spiritual yang berkecamuk dalam dirinya, telah mengancam prinsip dan fondasinya. Tekan. Harley Ye mendengus dingin,
matanya penuh dengan darah, darah suci terbakar, kekuatan darah melonjak, sumber dan Tao terjalin, kekuatan keempat bersatu, menyatu menjadi naga emas, terus-menerus menyapu kekuatan misterius itu. Ini adalah gunung spiritual gunung, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti surga di bumi. Ini adalah markas besar istana surgawi di Nanchu. Pada saat ini, di sebuah paviliun gunung, sesosok berdiri, menghalangi air dari 3 lapisan kasur ais jade. Masih ada satu orang yang terbaring di kasur ais jade. Perhatikan baik-baik, bukan itu tubuh inkarnasi bintang Harley. Dia tidur nyenyak, mendengar kebisingan di paviliun, dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung es, berasimilasi dengan kasur ais jade dan seperti mayat yang telah lama meninggalkan dunia. Harley menghilang, seolah-olah telah menguap dari dunia. Sekte Ren Huang tidak memiliki berita tentang dia dan Brilliant Liu tidak dapat menemukan jejaknya. Yang terpikir oleh istana surgawi hanyalah tubuh inkarnasi bintang, menggunakan penghubung antara tubuh inkarnasi dan tubuh asli untuk menemukan Harley. Tapi inilah masalahnya, dia tidur untuk waktu yang sangat lama, jadi dia tidak bisa bangun. Sial, sudah lama sekali, dia masih tidur, jangan tarik aku, biarkan aku menendangnya. Yunani Xie menggulung lengan bajunya. Pergi. Di samping tempat tidur, Putri Suci menatap orang ini dengan tegas. Sudah kubilang, jangan gegabah. Yunani Xie langsung takut di tempat dan tanpa sadar mengusap wajahnya. Seharusnya tidak. Di satu sisi, Tuan Suge telah membuka mata surgawinya dan meliriknya lebih dari sekali. Jika tidak ada luka atau penyakit, dia sangat pandai tidur. Itu bukan salahnya, karena tubuh asli Harley bermasalah. Suara ringan dan acuh tak acuh datang dari luar. Sebelum selesai bicara, seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria berjalan masuk. Dia berpakaian hitam, jubahnya berayun tanpa angin dan membawa aura dingin, seperti pembunuh wanita yang kejam. Orang ini, tentu saja, adalah tubuh Xuanling, Nancy Ji. Ada yang tidak beres dengan tubuh asli Harley. Orang-orang yang hadir mengerutkan kening, tetapi mereka tidak meragukan kata-kata Nancy Ji. Di istana surgawi, hanya Harley dan Nancy Ji-nya yang bisa berubah menjadi ubu inkarnasi. Pertanyaan tentang tubuh asli dan tubuh inkarnasi, kecuali Harley, tidak ada yang tahu lebih baik dari dia. Kalau dia bilang ada masalah dengan tubuh asli, maka artinya memang ada masalah dengan tubuh asli. Bisakah kamu membangunkannya? Jelvin Zong dan yang lainnya memandang Nancy Ji. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Nancy Ji menarik napas dalam-dalam, meskipun dia melihat masalahnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Harley duduk selama 9 hari di lembah Ruoyun. Pada malam hari ke-10, dia benar-benar menekan kekuatan misterius itu. Langit berbintang di malam hari sangat cerah dan damai. Pada titik tertentu, suara dengungan datang dari luar lembah. Kemudian, sebuah bejana besar terbang ke lembah seperti seberkas cahaya ilahi, tergantung di depan Harley. Jika diperhatikan lebih dekat, bukankah itu bejana ilahi zaman Chaos? Merasakan kembalinya bejana ilahi zaman Chaos, Harley tiba-tiba membuka matanya. Tentu saja, bejana ilahi zaman Chaos yang dilihatnya, benar-benar hancur, seolah-olah telah mengalami perang, dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya. Selain itu, di atas setiap bekas pedang juga terdapat cahaya ilahi yang berwarna-warni. Walaupun cahaya ilahi itu indah, ia mengandung semacam kekuatan yang menakutkan dan misterius, yaitu kesempatan untuk bejana ilahi zaman Chaos itu ditekan. Tapi wanita berambut putih memegang pedang warna-warni. Harley menatap roh senjata bejana ilahi dari zaman Chaos. Tentu saja, untuk pertanyaannya, bejana ilahi zaman Chaos hanya bergetar samar,
seluruh tubuh cahaya ilahi langsung dimusnahkan dan jatuh ke tanah dengan keras, seperti tumpukan tembaga dan besi, tidak ada bunga ilahi sedikit pun. Melihat ini, ekspresinya sangat khusyuk. Roh senjata bejana ilahi zaman keos, tampaknya menderita luka berat dan tertidur lelap. Tanpa sadar, dia melangkah maju sedikit dan menatap cahaya ilahi yang masih ada di sekitar bejana ilahi. Meskipun indah, itu misterius dan kuat, bahkan tulang-tulang bejana ilahi zaman keos yang ditempa oleh tubuh, juga ditekan. Pada saat ini, dia mulai menentukan siapa yang memotong tubuh inkarnasi api spiritual, tubuh inkarnasi petir surgawi, bejana ilahi zaman keos, dan mereka yang memotong tubuh inkarnasi Sanshing adalah satu orang. Dari cahaya ilahi ini, dia bisa memikirkan betapa kuatnya pedang warna-warni di tangan wanita berambut putih itu. Itu pasti senjata ilahi dunia. Belum lagi tubuh inkarnasi, bahkan tubuh aslinya sangat takut. Tentu saja, dia masih tidak bisa memahaminya, apakah tubuh inkarnasinya begitu tak tertahankan. Dibunuh tanpa sempat berkomunikasi dengan tubuh asli. Atau, wanita berambut putih yang memegang pedang warna-warni itu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari raja dari berbagai generasi. Tetapi meskipun demikian, sulit untuk langsung membunuh beberapa tubuh inkarnasi miliknya. Tiba-tiba, sebuah tebakan berani terbentuk di benaknya. Wanita berambut putih yang memegang pedang warna-warni itu adalah seseorang yang dia kenal. Mata Harley menjadi dalam. Dugaan ini bukan tanpa tujuan. Karena keakraban, ketiga tubuh inkarnasi sama sekali tidak waspada. Dalam situasi ini, bukan tidak mungkin mereka terbunuh di tempat. Orang yang akrab. Pikiran Harley berlari cepat, wanita yang dia kenal, hanya ada beberapa, Mila, Rizka Nanming, Melissa Qianxiang, Lucy Chu, Suandi Hong, Cantika, Pony, Nancy Ji, Melanie Sangguan. Wush. Sambil memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan dengungan di benaknya. Perasaan aneh itu muncul lagi. Pada saat ini, kewarasannya menjadi kacau dan kesadarannya menjadi sangat tidak jelas. Dia menggeram, matanya merah darah dan wajahnya sedikit terdistorsi kesakitan. Kalau ada orang di sini pasti kaget, karena keadaannya terlalu aneh. Jelas-jelas dia adalah orang yang nyata berdaging dan berdarah, namun terkadang menjadi khayal, seperti roh tubuh jiwa, dan dia ada di sana antara kenyataan dan fantasi itu mengerikan. Puff. Tidak tahu kapan, dia menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Langit dan bumi berubah menjadi keheningan dalam sekejap. Lembah Yunruo masih berserakan dengan bunga persik, selalu ada satu atau dua yang berserakan di wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Dia menyentuh bidang tabu itu. Melihat Harley yang pingsan, di depan tirai air ajaib di aula partai Tianxuan, Teresa Donghuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Yang membuatku bingung adalah kenapa dia memotong tubuh inkarnasinya. Di sampingnya, Fuya menarik napas dalam-dalam. Karena dia takut, atau lebih tepatnya, pedang Suxian takut. Teresa Donghuang berkata santai, cara Harley mengancamnya, itu memotong tubuh inkarnasi Harley. Tujuan utamanya adalah untuk memotong Tao Harley. Lalu kenapa tidak membunuh Harley saja? Fuya tampak bingung, dengan kekuatan bertarungnya, dari dinasti Dacu, kecuali Suandi Hong, tidak ada yang bisa menandinginya. Harley terlalu jauh dari itu, jadi mengapa repot-repot merusak Taonya? Kapan dia tidak berpikiran seperti itu? Tapi pada akhirnya masih terpengaruh olehnya, bisik Teresa Donghuang. Aku mengerti. Fuya membelai janggutnya dengan lembut. 3 dari 4 tubuh inkarnasi Harley telah dipenggal dan Taoisme telah rusak, bahkan mata keabadian telah ditinggalkan. Dasar-dasar yang dapat mengancamnya tidak ada lagi, jadi bolehkah aku berpikir demikian, tidak akan lama sebelum mereka bertemu lagi.
Seperti yang kamu pikirkan. Dewi, bisakah kamu memberitahuku asal-usul pedang Zuxian? Fuya menatap Teresa Donghuang dengan ekspresi penuh harap, berharap Teresa Donghuang bisa memberinya jawaban yang pasti. Tidak. Bersambung. Bab 929. Mayat berjalan. Malam di lembah Yunruo, damai dan tenang. Di depan rumah bambu, bunga persik berhamburan dan jatuh menimpa Harley, menutupi separuh tubuhnya. Dia tidak tidur nyenyak, alisnya terkerut erat, wajahnya pucat, ekspresinya kesakitan, pakaiannya basah oleh keringat. Dia sepertinya mengalami mimpi buruk dan tangannya menepuk secara acak dari waktu ke waktu. Ketika iblis bergegas ke Kisha, itu akan menjadi waktu ketika para dewa bertarung melawan langit. Sekali lagi, kata-kata halus ini, seperti Buddha yang membacakan kitab suci, melekat di telinga dan pikirannya untuk waktu yang lama, berulang-ulang, seperti mantra sihir, membuatnya semakin kesakitan ketika dia sedang tidur. Matahari dan bulan berganti, siklus siang dan malam. Dalam sekejap mata, 3 atau 5 hari berlalu dengan tenang. Baru pada malam yang diterangi cahaya bulan, ketika dia benar-benar terkubur oleh bunga persik, dia duduk. Di mana ini? Dia menggelengkan kepalanya dan memandang surga yang damai ini dengan kebingungan. Segala sesuatu di depannya terasa familiar dan asing. Kelopak bunga yang berkibar tampak seperti mimpi di matanya yang kusam. Siapa aku? Di malam yang sunyi, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak tahu kapan, setiap kali dia pergi ke bawah pohon persik, dia akan melihat 2 kata yang terukir di atasnya dengan bingung. Dia pergi dan berjalan keluar dari lembah Yunruo. Di bawah malam yang diterangi rembulan, dia berjalan perlahan, tanpa tujuan dan tanpa arah, berjalan di tanah yang luas. Dia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, tidak dapat memisahkan mimpi dan kenyataan, kenangan yang penuh teka-teki, dan pikiran yang hancur, membuatnya seperti mayat berjalan. Siapa aku? Siapa aku? Di dunia yang dingin, gumaman seperti itu terputus-putus. Harley berhenti dan di depannya ada sungai kecil. Entah kapan, dia pergi lagi, menghantui pegunungan, berjalan di lembah, mengembara di bawah sinar matahari dan di malam yang gelap, seperti hantu yang kesepian, tidak dapat menemukan tempat untuk kembali, tidak ada kampung halaman. Hari demi hari, musim semi dan musim gugur silih berganti. Antara langit dan bumi, lingkaran waktu tahunan telah bergulir untuk waktu yang tidak diketahui, mungkin 3 atau 5 hari, 3 atau 5 tahun. Ini adalah tembok kota megah yang membentang lebih dari 3 juta mil, seperti naga raksasa, yang memisahkan Nanchu dan Beichu. Ya, proyek besar seperti itu, Nanchu sudah menyelesaikannya. Dilihat dari kejauhan, tembok kota itu tinggi dan megah, dengan lampu-lampu terang bersinar di mana-mana dan diukir dengan pola formasi. Pria itu langsung mati di tempat. Di gerbang selatan, Nanchu mengarah ke gerbang kota terbesar Beichu, menghadap Beichu. Di bawah sinar bulan, seorang wanita berambut putih berhenti di bawah gerbang selatan. Dia mengenakan jubah peri berwarna-warni dan jubah putih. Rambut putih berayun tanpa angin. Istana surgawi Nanchu. Dia diam-diam menatap gerbang selatan, lalu berbisik pelan, kabut di matanya yang indah memadat menjadi es di bawah sinar bulan. Kakak, suara tersedak terdengar. Gerbang selatan terbuka lebar. Lensi terbang keluar, penuh air mata dan melemparkan dirinya ke pelukan wanita berambut putih dari jarak jauh. Kamu akhirnya kembali. Di tanah yang luas, Harley masih berkeliaran, tidak pernah berhenti. Di bawah angin dan matahari, pakaiannya menjadi sedikit compang camping dan mulutnya penuh janggut, seperti pengemis. Sosoknya kurus dan punggungnya kesepian.
Tubuhnya terkadang ilusi, terkadang padat, terkadang disertai dengan pemandangan aneh. Awalnya adalah tanah burung dan bunga. Ketika dia berjalan, itu menjadi tandus, tanah yang kering dan hangus. Ketika dia berjalan, itu berubah menjadi subur. Di depan, orang-orang mulai berkerumun. Kuda dan gerobak perlahan lewat. Tim kuda membawa barang, ada yang dartis, ada yang pedagang, dan terkadang ada tawa kasar dari tim kuda. Harley Ye datang dalam diam, bergumam pada dirinya sendiri, mengoceh dengan semangat, membuat seluruh tim kuda tertegun untuk sementara waktu. Dia kemungkinan besar adalah pengemis. Seseorang menatap Harley Ye dari atas ke bawah. Sulit dikatakan, dia terus berceloteh sendiri. Menurutku, dia mungkin agak gila. Hei, adik kecil. Seorang pria dengan pisau besar mengulurkan tangan dan menepuk bahu Harley Ye. Namun, tangan besar pria besar itu sepertinya ditampar di udara. Dia bahkan tidak menyentuh tubuh Harley Ye, tetapi menembus tubuh Harley Ye, seolah-olah Harley Ye adalah hantu. Ini. Pria besar itu tercengang, orang-orang di tim kuda juga terpana, benar-benar mengerikan. Harley Ye berjalan perlahan seperti hantu, tanpa suara sedikit pun dan tanpa meninggalkan jejak. Lama setelah dia pergi, orang dari tim kuda menjawab, "Ayo pergi, orang ini terlalu jahat." Harley Ye kembali pergi tanpa arah. Wujudnya bahkan lebih aneh. Saat berjalan, dia masih seorang pemuda pada saat terakhir. Setelah melangkah keluar, sosoknya menyusut dan menjadi remaja. Setelah mundur beberapa langkah, dia menjadi anak kecil, kemudian dia berubah dari anak ke remaja, dari remaja ke paruh baya, dari setengah baya ke tua. Ini. Di tanah yang luas, orang-orang yang lewat terus menatap Harley Ye dengan tak percaya. "Kakek, orang itu sangat aneh." Sebuah suara kekanak-kanakan terdengar. Anak kecil itu menatap Harley Ye yang berjalan dengan mata besar di keranjang bambu yang dibawa oleh seorang lelaki tua. Dek, dek. Begitu dongeng anak selesai, kerumunan yang terpana tiba-tiba berlutut, "Dewa, dewa." Tanpa sepatah kata pun, Harley Ye berjalan selangkah demi selangkah, masih tidak meninggalkan jejak. Saat ini, sudah larut malam. Dia menginjakkan kaki di kota kuno, ekspresinya kusam dan matanya kabur. Tentu saja, meskipun tubuhnya kokoh, dia berjalan melalui paviliun dan istana, bukan karena paviliun dan istana itu ilusi, tetapi tubuhnya ilusi. Hantu. Segera, kota kuno yang tenang, terdengar jeritan hantu dan serigala. Bayangkan saja, kamu sedang tidur nyenyak atau sedang bersenang-senang, tiba-tiba seseorang berjalan melewati sisi tempat tidurmu, bergumam pada dirinya sendiri, perasaan dan gambaran itu tidak seperti melihat hantu. Bukan hanya kota kuno ini yang rusuh, tetapi kota kuno manapun yang dilalui Harley Ye akan menyebabkan kerusuhan. Pada malam hari, di istana kuno kerajaan Tianlan, Raja Tianlan berlutut di luar kuil Tao. "Dewa, baru-baru ini, ada hantu dan roh di wilayah Tianlan." Orang-orang panik. "Harap dewa membantu. Melawan langit, panggil Joy Li." Seseorang berjalan keluar dari kuil Tao, dengan mulut tajam dan pipi monyet. "Perhatikan baik-baik, bukankah itu adalah kultivator muda bernama Joy Li?" Di malam yang gelap, orang ini naik ke punggung kuda dan langsung lari ke samping. Gambar ini terlihat agak lucu. Seorang kultivator yang bermartabat menunggang kuda di antara manusia awam, bahkan jika basis kultivasinya tidak terlalu baik, dia bukan orang miskin biasa, bahkan tidak memiliki satupun monster spiritual. Hantu. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, terdengar jeritan ketakutan orang-orang kota kuno lagi. Karena si hantu Harley Ye, anak-anak di seluruh kota menangis ketakutan. Harley Ye berhenti dan melihat ke empat arah dengan bingung. Setelah 3 atau 2 detik, dia menggerakkan langkahnya di mata semua orang.
Bah! Kemudian Joili datang sambil menunggang kuda dengan gagah dan megah di atas kuda awan putih. Dia membawa pedang spiritual yang telah diberikan Harley Ye sebelumnya. Tentu saja, ketika melihat penampilan Harley Ye, tanpa sadar dia jatuh dari kuda. Untung dia adalah kultivator, ada perlindungan tubuh kekuatan spiritual, kalau tidak dia akan remuk di tempat. Aku pernah bertemu dengan senior. Pria itu bangkit dan bersujud di kaki Harley Ye. Pernah bertemu denganku, kata Harley Ye. Joili tidak bodoh, tetapi benar-benar terpana oleh kata-kata Harley Ye. Ya, setelah tertegun sejenak, Joili mengangguk dengan tergesa-gesa. Siapa aku? Suara Harley Ye serak, tanpa emosi. Kamu. Joili membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab. Bukan karena dia tidak ingin menjawab, tapi karena dia tidak tahu sama sekali. Meski Harley Ye pernah memberikan pedang spiritual padanya, tapi tidak memberitahu siapa dia. Tiba-tiba, Harley Ye berbalik, tubuhnya terkadang ilusi, terkadang padat, terkadang tua, dan terkadang muda. Melihat Joili di belakangnya, dia tercengang, senior ini juga. Harley Ye pergi lagi. Dia datang dengan tenang, dan pergi dengan tenang. Joili ingin mengikuti, tapi dia berhenti. Ketika Harley Ye menghilang, pria ini menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak pada manusia awam, "Apa yang kalian lihat? Kembalilah tidur." Segera setelah mendengar itu, manusia biasa yang masih dalam keadaan tercengang, ketakutan dan terpencar. Dibandingkan dengan karakter seperti Harley Ye, di mata mereka, dewa di depan mereka adalah yang paling menakutkan. Di malam yang gelap, Harley Ye berjalan dengan linglung, masih tidak memiliki arah. Ini adalah perjalanan panjang lainnya. Dia berjalan keluar dari kerajaan Tianlan dan datang ke negeri manusia awam lainnya. Dia berjalan melalui kota-kota dan daratan kuno, tanpa meninggalkan jejak. Bunuh. Di malam yang gelap, jeritan pembunuhan seperti gelombang laut. Suara kuda emas dan besi mengguncang dunia. Melihat dari kejauhan, itu adalah siluet hitam, yang bergegas untuk saling membunuh saat ini. Ini adalah perang manusia awam. Meskipun pemandangannya tidak sebesar para kultivator, tetapi juga kehidupan manusia seperti sawi, malam yang gelap ditutupi dengan kerudung berwarna darah dan luasnya bumi diwarnai merah dengan darah. Saat pertempuran antara kedua belah pihak berkecamuk, Harley Ye muncul seperti hantu. Saat dia berjalan, sosok aneh menemaninya sepanjang jalan. Hantu. Segera, jeritan pembunuhan berubah menjadi jeritan panik. Baik para jenderal dan prajurit, mereka melepaskan zirah, tidak bertarung lagi dan berebut untuk melarikan diri, seolah-olah mereka telah kalah dalam pertempuran. Medan perang besar menjadi kosong dalam sekejap. Di sini, hanya ada angin darah yang mengamuk, mayat di seluruh tanah, pedang dan tombak, yang dimasukkan secara miring di medan perang, bendera pertempuran berkibar di angin darah. Harley Ye jalan dan di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berdarah. Saat dia berjalan, medan perang berdarah mulai dirusak oleh pasir kuning, mengubur mayat berdarah dan pedang berlumuran darah. Tidak tahu kapan, salju bulu angsa jatuh di antara langit dan bumi, dunia yang luas langsung ditutupi dengan mantel putih salju. Di sepanjang jalan, Harley Ye yang dalam keadaan linglung, melihat banyak manusia awam yang mati kelaparan di pinggir jalan, juga melihat banyak orang tak berdosa yang mati sia-sia karena perang. Dunia ini kejam, tempat yang ada keinginan, pasti akan ada darah. Di jalan pegunungan yang terjal, Harley Ye berhenti dan melihat ke sisinya dengan tenang. Di sana, ada seorang wanita yang meringkuk di salju, terengah-engah, membeku dan tidak bergerak. Di sampingnya, ada seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun, tangan kecilnya merah karena kedinginan. Dia mengguncangnya dengan susah payah.
Ibu, aku lapar. Gadis kecil itu memelototi wanita itu dengan mata besar dan melihat bahwa dia tidak menjawab. Dia merangkak pergi, tangan kecilnya yang merah terus-menerus mengelupas salju putih, mencari sesuatu untuk dimakan. Itu sangat dingin sehingga dia membeku, tubuh kecilnya meringkuk di sana. Dia memegang sepotong akar rumput yang ternoda tanah di tangannya yang kecil. Harley menggerakkan langkahnya, kebaikan di alam bawah sadarnya membuatnya menggendong gadis kecil itu dan menghilang ke dalam salju tebal. Ketika dia lewat, wanita itu juga terkubur di salju tebal, jiwanya kembali ke surga dan bumi. Pada malam hari, di sebuah kuil yang bobrok dinyalakan dengan api unggun. Harley duduk di sana dengan tenang, ekspresinya kusam dan matanya mendung, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di satu sisi, gadis kecil itu duduk di atas mantel empuk sambil memegang sebuah buah spiritual di lengannya, mengubur kepalanya dan memakan dupa. "Kakak, Sela kangen ibu." Pada titik tertentu, gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Harley dengan mata besar. Bersambung.